Halo guys, kembali lagi bersama gue Admin Yosio. Selamat datang di YouTube History Center. Tema kita pada kali ini adalah lagu kebangsaan dari negara terbesar di dunia. Tercatat bahwa wilayah negara ini seluas 17.098.246 km persegi. Negara ini juga termasuk dari kontinen Asia dan Eropa, makanya disebut Eurasia. Dan negara ini terkenal karena sejarahnya. Mulai dari kekaisaran runtuh pada 1917 dan berdiri sebuah negara dengan sistem Marxisme dan sosialisme pertama di dunia, dan merupakan salah satu negara pemenang Perang Dunia Kedua dan pemain utama di Perang Dingin, serta pewaris utama dari negara terdahulunya, Uni Soviet. Yap, betul sekali. Tema kita pada kali ini adalah lagu kebangsaan Federasi Rusia yang berjudul Государственный гимн Российской Федерации. Salah satu lagu kebangsaan paling patriotis dan paling baik dalam sejarah. Negara ini juga sempat berganti-ganti lagu kebangsaan. Di video kita kali ini, kami ingin menyampaikan peringatan bahwa video ini dibuat bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan sejarah kepada sahabat History Center. Tidak memiliki niat bahkan tidak ada maksud untuk menyebarkan ideologi lain. Sebelum kita masuk ke tema, kita mau ingetin dulu ke kalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Serta tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi sejarah yang menarik dan juga detail. Dan juga dukungan kepada kami agar selalu dapat memberikan pengetahuan dan pendidikan untuk sahabat sekalian. Federasi Rusia, sebuah negara terluas di dunia dengan luas sekitar 17.098.246 km persegi, negara yang terkenal dengan nama Negara Beruang Merah, bekas Uni Soviet, pemenang Perang Dunia Kedua, penakluk Nazi Jerman, dan juga pewaris utama dari negara terdahulunya, Uni Soviet dan Kekaisaran Rusia. Selain itu, di era-era sekarang ini, Rusia sangat terkenal dengan memenya di sebuah permainan di salah satu platform permainan tersukses di dunia dengan istilah Rush B, serta dengan meme lainnya yang menggambarkan Rusia sebagai negara yang hebat dan kuat secara militer. Setelah Perang Dunia Kedua dan setelah runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991, Rusia memang mewarisi semua alutsista, persenjataan bahkan nuklirnya Uni Soviet, salah satunya nuklir terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia, Tsar Bomba, bom dengan kekuatan 50 juta megaton TNT. Rusia juga merupakan negara dengan lagu militer terbaik. Balik lagi ke tadi, Rusia memegang warisan Uni Soviet hampir semuanya. Jadinya, semua Mars militer Uni Soviet secara otomatis akan dijadikan lagu Mars militer Rusia. Lalu, lagu kebangsaannya juga mewarisi warisannya. Lagu Государственный гимн Советского Союза yang awalnya merupakan lagu kebangsaan dari Uni Soviet, lalu diganti dan diubah ke lagu kebangsaan Rusia. Bagaimana ceritanya? Baiklah, gua akan masuk ke topik pembahasan. Lagu kebangsaan Federasi Rusia atau Государственный гимн Российской Федерации adalah lagu kebangsaan Federasi Rusia. Lirik lagu ini diciptakan oleh penyair Sergei Mikhalkov pada tahun 2000. Musiknya diadopsi dari musik lagu kebangsaan Uni Soviet yang diciptakan oleh komposer Alexander Vasilyevich Alexandrov pada tahun 1939. Lagu ini diadopsi pada bulan Desember tahun 2000, di mana pemerintahan Presiden Vladimir Putin menggantikan lagu kebangsaan sebelumnya, Patrioticheskaya Pesnya, sebuah lagu yang diciptakan oleh komposer Mikhail Glinka. Patrioticheskaya Pesnya sendiri mulai diadopsi pada tahun 1990 sebagai lagu kebangsaan bagi RSFS Rusia dengan tanpa lirik resmi dan tetap dipakai oleh Federasi Rusia setelah bubarnya Uni Soviet di bawah pemerintahan Presiden Boris Yeltsin. Masyarakat Rusia memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap lagu ini. Berkenaan dengan kesamaan melodi antara lagu ini dengan lagu kebangsaan Uni Soviet, lagu ini membuat sebagian orang teringat akan masa kejayaan Rusia atau Uni Soviet dan pengorbanan yang besar pada masa itu, khususnya pada masa Perang Dunia Kedua. Namun di sisi lain, mengingatkan sebagian orang lainnya akan kekejaman yang terjadi pada masa pemerintahan Stalin. Ketika Vladimir Putin mengesahkan undang-undang yang menetapkan lagu kebangsaan Rusia yang baru pada tahun 2000, tak semua orang Rusia menyukainya. Misalnya, Mstislav Rostropovich, pemain selo Rusia yang terkenal, mengatakan bahwa ia tak akan pernah menghormati lagu kebangsaan yang baru dengan berdiri saat lagu itu dinyanyikan. Alasannya sepele, lagu kebangsaan baru itu tak benar-benar baru.
Musik lagu kebangsaan yang dipilih pada tahun 2000 sama dengan musik lagu kebangsaan Uni Soviet gubahan Alexander Alexandrov yang disahkan oleh Joseph Stalin dan digunakan sejak tahun 1944 hingga 1991. Meskipun liriknya baru, pengarangnya tak lain adalah orang yang sama dengan pencipta lirik lagu kebangsaan tahun 1944, yaitu penyair Sergei Mikhalkov. Akibatnya, lagu itu mengingatkan orang-orang pada periode Soviet. Sebelum lagu kebangsaan ini diresmikan, ketika Presiden Vladimir pada awal jabatannya pada tahun 2000, Rusia sempat memiliki lagu kebangsaan yang tidak bisa dinyanyikan, alias tidak memiliki lirik, yaitu Patriotiskaya Pesnya, sebuah lagu kebangsaan tidak resmi milik Federasi Rusia di tahun 1991 hingga tahun 2000. Sebuah komposisi tanpa teks yang kurang terkenal, ciptaan Mikhail Glinka, salah satu komposer paling terkenal dalam sejarah Rusia. Namun, lagu itu sudah bermasalah sejak awal. Partai Komunis Federasi Rusia tak merestui lagu itu dijadikan lagu kebangsaan resmi dan menuntut agar Rusia tetap menggunakan lagu kebangsaan Uni Soviet. Pada saat yang sama, banyak orang yang merasa aneh dengan lagu itu karena ia tak memiliki lirik sehingga tak bisa dinyanyikan. Pemerintah bahkan menggelar sayembara lirik terbaik, tapi tak berhasil menemukan atau menyetujui seorang pemenang pun. Segera setelah Vladimir Putin terpilih untuk masa jabatan presiden pertamanya, pada tahun 2000, dia mengusulkan sebuah kompromi, yaitu mengembalikan lagu kebangsaan yang lama, tapi mengganti liriknya sehingga rakyat akan memuji Rusia, alih-alih Uni Soviet dan komunisme. Sebagaimana yang disebutkan di atas, beberapa orang sangat menentang gagasan tersebut. Tapi mayoritas anggota parlemen menyetujui undang-undang tersebut, dan sejak tahun 2000, melodi gubahan Alexandrov yang telah akrab di telinga orang Rusia telah dimainkan di seluruh acara resmi. Nah, itu dia penjelasan dari lagu kebangsaan Federasi Rusia. Bagaimana lirik dan lagunya? Berikut akan gue berikan lagunya. Selamat mendengarkan.
Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian para penikmat sejarah maupun tidak. Menambah pengetahuan kalian dalam sejarah karena Bung Karno pernah berkata, "Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Salam jas merah.